Jaringan milik Ya. itu bukan jaringan blockchain. Itu yang perlu diketahui. Oke. Oke, User Triangle semuanya, tadi kita telah mendengarkan tanggapan ataupun statement dari Om Piki nih. Nah, langsung aja kita ke Om Acoy. Om Acoy, tadi Om Piki sendiri bilang dari Om Piki gitu kan, kita tercebur ke konten kreator karena ada salah satu video Mr. Fresh yang memang kita harus memikirkan ataupun mempunyai konten kreator ya, membuat konten-konten yang emang Bertalenta. bertalenta ya. Nah, Bang Adri sendiri nih, tanggapannya gimana? Kita menarik sekali tentang dari videonya Mr. Price yang mencari konten kreator yang bertalenta. Kebetulan konsep apa yang kita miliki ini untuk membuat konten itu kita pertama merenovasi dulu. renovasi kantor ya. Renovasi kantor kita ini yang saat ini yang kita salah satunya ini yang kita gambar. Nah, kebetulan dari situ video yang kita tampilkan ini ke Mr. Price. Nah, dari situ meledaklah postingan kita yang akhirnya memicu kita untuk semakin bersemangat gitu jadinya. Hari demi hari kita terus memikirkan untuk membuat konten kreator ini. Betul sekali. Nah, ini User Triangle sendiri perlu kalian ketahui gitu ya, Bang Acoy sendiri inilah yang mendesain kantor kita ini. Yang User Triangle semua pernah lihat postingan-postingan kita tentang gambar milik yang luar biasa, terus gambar tangle-nya itu seperti muka ya, seperti muka gitu kan. Itu luar biasa sekali nih Bang Acoy ini gitu kan. Ini salah satu talenta dari Indonesia gitu dari khususnya di bidang kesenian. Nah, perlu kalian ketahui, setelah kita merenov kantor ini, kita lebih bersemangat lagi, kita lebih memikirkan konsep lagi. Salah satunya kita membuat konsep yaitu project edukasi ya. Project edukasi tentang User Triangle dan emang milik di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini belum pada tahu ya tentang milik dan Triangle itu apa. Awam sekali. Nah, Bang Obidi. Jadi untuk masalah milik project untuk orang Indonesia mungkin amat sangat awam. Milik, jaringan milik ya. Itu bukan jaringan blockchain. Itu yang perlu diketahui. Oke. Dan Tangle Browser sendiri mungkin sesuatu yang baru ya, platform sosial media yang baru. Iya, betul. Buat orang Indonesia yang paling gampang itu Facebook ya. Mereka sudah menggunakan Facebook sejak lama dan yang paling familiar penggunanya Facebook. Sering juga saya mengatakan dalam konsep kami mengedukasi, Tangle Browser ini seperti Facebook, seperti Instagram, Betul. seperti Twitter mungkin. Tetapi perbedaannya di sini kita dibayar. Keren nih, sangat menarik nih, dibayar nih. Seperti lainnya dari Tangle Browser, internet paying, internet bayar saya. Nah, jadi karena Tangle Browser ini punya tagline internet pay me ya, internet bayar saya. Ini sesuatu yang menarik. Luar biasa ya. Tidak kita merendahkan atau menjustifikasi sesuatu golongan atau sesuatu kultur atau negara tertentu, tapi siapa sih yang ketika ada tagline atau iming-iming bayar saya itu tidak tertarik? Waduh, apalagi ya, manusiawi sekali istilahnya hal itu. Nah, dengan kemudahan seperti ini sangat membantu kita untuk mengedukasi apa sih milik project ini. Milik itu apa sih? Tangle Browser itu memudahkan kita untuk mengetahui atau mempelajari tentang jaringan milik itu seperti apa. Waduh, sangat menarik sekali nih dari statementnya Om Piki tadi membahas project milik dan Tangle itu kepada masyarakat Indonesia. Project selanjutnya itu kalau tidak salah yang diuploadkan video selanjutnya itu kita membuat project buku ya. Ya, project buku. Kita langsung kompil lagi nggak apa-apa ya. Bang Acoy sabar dulu ya. Jadi
terus terang dokumen ini saya mengutip ya. Mengutip ya, Saya oke. bukan membuat atau mencetus buku ini, tidak. Ini saya kutip dari laman website www.milix.org. Oke. Jadi setelah saya perhatikan di situ tuh semuanya dalam bentuk bahasa Inggris. Saya menjadikannya sebuah buku seperti ini agar lebih mudah lagi dipahamin, agar lebih mudah lagi kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang pengen tahu apa sih Milix, apa Iya, sih betul. jaringan Milix. Betul. Itu akan lebih mudah untuk dengan membaca buku yang seperti ini. Karena seperti yang pernah saya bilang, berbeda negara, berbeda kultur, dan berbeda jalan keluarnya, Iya. dan berbeda caranya. Caranya ya. Oke. Karena emang target market kita ini rekan-rekan atau teman-teman kita atau masyarakat yang mungkin belum paham banget tentang blockchain, atau mungkin malah lebih enak teman atau rekan yang sudah paham blockchain juga. Tapi dengan adanya buku ini saya translate kan dari website milix.org ke bahasa Indonesia, itu akan lebih memudahkan. Betul Lebih sekali. memudahkan apa sih wallet Milix, Betul. bagaimana sih pendistribusiannya Milix, siapa sih Mr. Price, Iya. siapa sih Mr. Erickson, Betul. siapa sih Mr. Cezanne. Seperti itu mereka akan tahu Mrs. Cezanne, sorry. Mereka akan sangat gampang atau mudah sekali untuk mengenali siapa vendor-vendornya, siapa core team-nya, siapa di balik layar semua ini, seperti itu. Intinya poinnya untuk memudahkan Ya, dipahami memudahkan. ya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu adalah salah satu beberapa proyek ataupun konsep dari Gembel berkarya di sini, mencetuskan yang berawalnya dari Project Milix Education. Ya. Setelah itu kita berkembang untuk membuat buku gitu kan, karena di Indonesia ini banyak banget orang-orang beraneka ragam ya, Ya. dengan konsep yang emang dia miliki. Akhirnya kita bagaimanapun juga beradaptasi, Ya, menyesuaikan dengan masyarakat di sini. Salah satunya dengan membuat proyek buku ini. Nah, oke, bisa tinggal semuanya di sini kita agak sedikit ngebahas ke Bang Acoy dulu nih, Bang Acoy. Nah, saya mau tanya nih ke Bang Acoy, saya masih heran nih, Bang Acoy kok bisa ya membuat konsep Tangle itu menyerupai muka. Nah, itu gimana tuh awalnya tuh Bang Acoy? Ini Mr. Denny yang Oh iya, Mr. Iya. Denny yang apresiasi ya. Iya, mengapresiasi banget. Nah, gimana nih Bang Acoy ini? Pertama kita melihat dari logo Tangle Logo, itu ya. sendiri ya, itu kalau kita lihat ada lingkaran seperti kacamata. Betul. Nah, itu untuk di bawahnya itu dia seperti kayak huruf L itu seperti hidung. Siluet hidung. Siluet hidung gitu. Jadi kita mendapatkan inspirasi yang menurut kita, wah ini kayaknya bagus nih dibuat muka gitu kan. Dan si pembuat logo Tangle ini mengapresiasi, thank you so much. Nah, jadi itulah dari Bang Acoy ya. Oke. Bisa Tangle semuanya. Nah, setelah itu tim Gembel berkarya semakin berinovasi, semakin membuat konsep-konsep yang emang menurut kita itu sesuatu hal yang luar biasa atau sesuatu hal yang menarik ya. Nah, setelah itu kita ngapain ya Om? Setelah kita membuat proyek buku, kita setelah merenov kantor gitu ya. Oh iya, oke. Jadi setelah kita mendapatkan apresiasi ya. setelah kita mendapatkan apresiasi dari user Tangle, dari core team juga, kita mendapatkan sesuatu yang apa ya, yang bisa dibilang ini bukan sesuatu yang Main-main ya. iya, bukan sesuatu yang main-main. Kita jujur untuk masalah kita bisa mendirikan kantor ini, mengonsep kantor ini pun juga itu semua berkah dari pengguna Tangle Browser. Ya, Jadi untuk di konten-konten yang berikutnya, istilahnya kita semakin mendapatkan apresiasi. Iya. Terpikir oleh saya, ini bukan untuk kita. Iya, betul. Ini kita harus bagikan lagi dengan konsep kita juga mengedukasi juga. Edukasi juga betul. Jadi berkah dari rekan-rekan
user Tangle atau mungkin dari core team, itu kita salurkan lagi dengan konten kita yang sempat muncul terakhir kemarin di hari Jumat. Itu dengan acara Jumat Berkah. Nah, seperti yang pernah kita tag di situ juga sebagai tagline kita akan lakukan itu di setiap hari Jumat. Ya. Jadi apapun sesuatu yang apresiasi yang diberikan dari user Tangle, dari core team, kita gunakan lagi, kita balikan lagi untuk kemaslahatan umat istilahnya ya. Intinya bisa bermanfaat. Iya, untuk bisa bermanfaat, berbagi sama orang yang membutuhkan. ya, berbagi pada yang membutuhkan. Setelah itu ilmu dari Milis Project atau mungkin Tangle ini kita bagi ke teman-teman kita juga, karena kita juga, mereka juga menikmati bagaimana membuat konsep, membuat konten. Mereka akan terpacu, mereka akan mendapatkan fee mereka dari Milis. Seperti itu.